Malam hari ini kita akan simak ada dua model orang tersebut. Model pertama, murid-murid Yesus ketika berhadapan dengan gelombang di danau. Dan model kedua tentang Abraham. Dua-dua menghadapi pergumulan. Tetapi kita akan lihat bagaimana reaksi dari kedua contoh Alkitab ini. Kita buka pertama Markus 4. Kalau sudah dapat, kita baca Markus 4 ayatnya yang ke-35 mulai. Kalau sudah dapat, mari kita berdiri sama-sama. Mari kita baca Markus 4 mulai ayat 35. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Berikut, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai dia. Berikut, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan terus menyembur masuk ke dalam perahu, mulai penuh dengan air. Berikut, pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebelah tilang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Berikut, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Silakan. Mari kita bahas bagian pertama ini, respon murid-murid menghadapi masalah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian pertama yang perlu kita sadar betul ayat 35. Klik ayat 35. Perhatikan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang panggil. Kalau Yesus yang panggil, sudah pasti ada rasa aman dan nyaman. Amin. Jangankan Yesus, Ibu Gembala saja panggil saudara-saudara, mari ikut saya. Kemana? Ke Tanjung, Kamis KKR. Mari ikut saya ke Bali. Pasti ada mau ikut. Dan saya mau tanya, apakah kalian khawatir kalau kalian itu pergi bersama dengan Ibu Gembala? Tentu tidak, karena ada gembala. Apalagi gembala saudara dari Sabang sampai Merauke, mereka tidak panggil tante. Enggak. Mereka tidak panggil gembala. Enggak. Mereka tidak panggil bugem. Tapi mereka panggil mami. Itu panggilan antara anak dan orang tua. Mam saya saja ya, panggil beliau mom, mother. Apalagi jiwa
jiwa-jiwa yang sempat digembalakan oleh beliau. Masa panggil, masa panggil pernah cuma panggil ini tante, enggak, mami. Nah, ini satu tanda kekerabatan. Apalagi waktu saya dengar kesaksian bangun gereja di JKT, timbun berapa ratus truk itu, ribuan truk. Pantas dipanggil mami. Timbun ribuan truk sampai berdiri gereja luar biasa. Jadi ada rasa aman kalau ada gembala, amin. Ada rasa nyaman, ada rasa aman. Itu manusia, apalagi Yesus. Mari kita bertolak ke seberang. Murid-murid Yesus dan Yesus sendiri apa? Sudah tercipta hubungan emosional antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus panggil, mari ikutlah aku, mari kita bertolak ke seberang. Marilah, mari. Aduh, sedap sekali itu kali panggil oleh Tuhan Yesus. Saya saja kalau mau tanya, mau suka ke SP, kabupaten, mari. Oh iya, pada tiba-tiba. Mau suka ke jemaat punya rumah yang di jauh sana, ayo suka. Ya. Manusia panggil saja, kita mau, karena yang memanggil kita kenal dekat. Amin. Apalagi Yesus. Dia bukan manusia saja, tapi dia Allah. Kalau dia panggil saudara, berarti dia akan bertanggung jawab dalam perjalanan itu. Amin. Itu Yesus bertanggung jawab. Dia akan urus baik-baik Anda. Ya? Dia tidak akan, dia dalam perahu itu sudah pasti. Dia tidak mau mengacaukan itu di dalam perahu itu. Yesus, dia mau saudara supaya kalau ikut dia bertolak ke seberang, dia beri rasa nyaman. Gembala itu harus beri rasa nyaman, memang. Beri rasa nyaman ke jemaat. Masa saya mau setir lagi seperti saya yang lebih tua ya? Mesti sudah pengalaman. Beri rasa nyaman kepada jemaat. Saya mau tanya, jemaat rasa nyaman tak dengan mam? Jadi gembala di sini. Amin. Rasa nyaman. Kalau jemaat sudah rasa nyaman, doh. Ini kota Sorong ini. Persaingan gereja itu nampak kalau di kota. Jadi gembala harus beri rasa nyaman kepada jemaat. Ya, jemaat rasa nyaman. Haleluya. Murid-murid waktu Tuhan Yesus bilang, marilah kita bertolak ke seberang, rasa nyaman sebenarnya mereka. Mari kita lihat selanjutnya. Ayat 36. Ayat 37 langsung lompat. Sementara dalam pelayaran, ketika mereka meninggalkan danau yang tidak bergejolak ombak tidak ada, semuanya teduh, semuanya baik. Tapi saat lebih tahu kan, di tengah jalan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Terjemahan Bodi berkata, lalu sekonyong-konyong, tiba-tiba, tidak direncanakan, datanglah persoalan itu. Aduh, yang namanya pergumulan tidak pernah direncanakan. Amin. Kematian itu tidak pernah direncanakan. Kecelakaan itu tidak pernah direncanakan. Mana ada jemaat gini, hari Rabu saya rencana mau celaka. Tidak ada itu, tidak ada. Hari Rabu saya bercelaka, tidak ada.
pesta tahun depan, kita sampai anak ini dong menikah, kita kumpul uang. Namun direncanakan kalau mau menikah, tapi kalau masalah dia akan datang secara mendadak. Waduh, yang namanya pergumulan yang datang secara mendadak, itulah kita bisa kelimpungan, kita bisa gugup. Ya, apalagi yang dialami oleh murid-murid adalah dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kita mungkin menaik perahu ke Raja Ampat, dan naik perahu tiba-tiba belum tiba di Raja Ampat, gelombang mulai hantam, mulai ada yang muntah. Semakin hebat angin kencang itu. Dan saya mau bertanya, bagaimana perasaan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam perahu melihat angin kencang, ombak 3 meter, bahkan setinggi plafon ini, dan air mulai masuk ke dalam perahu. Bagaimana perasaanmu? Saya percaya tidak ada yang tertawa terbahak-bahak. Oh Mbak Ina, oh Mbak, enggak, saya kira tidak ada yang tertawa. Pasti semua tegang. Amin. Inilah sifat manusiawi. Pasti semua dalam keadaan yang takut luar biasa, karena melihat air sudah mulai masuk, perahu mulai penuh dengan air. Sudah dibetis air di dalam perahu. Siapa yang tak takut? Secara manusiawi pasti takut. Amin. Takut. Ya. Emosi negatif. Emosi negatif kan banyak. Takut, marah, tersinggung, benci, apa lagi? Pokoknya yang tak enak-enak itu yang masuk dalam emosi negatif. Hati-hati, setiap kali pergumulan datang pasti memancing emosi negatif kita. Takut, emosi negatif. Tersinggung, emosi negatif. Hati-hati dengan emosi negatif, karena dia akan bermuara kepada apa? Perkataan atau penilaian yang salah tentang Tuhan. Coba klik ayat berikut. Ya. Nah, perhatikan itu kalimat, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ketika engkau mulai takut, hati-hati. Pada saat yang sama, engkau mulai meragukan kuasanya. Tuhan Yesus harus mati tenggelam. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Masa Yesus mau mati malah bisik, mati tenggelam? Masa? Tapi itulah ungkapan murid-murid yang lagi takut, yang lagi dikuasai oleh emosi negatif. Dia mulai apa? Meremehkan kuasa Tuhan Yesus. Bukankah mereka pernah melihat Yesus pernah membangkitkan orang mati? Bukankah mereka pernah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit? Bukankah mereka pernah melihat Yesus itu dahsyat dan luar biasa? Kenapa harus mengeluarkan kalimat, Guru, kita mau mati semua? Mereka menurunkan wibawa otoritas Tuhan Yesus. Orang turunkan tuh harga diri kuasa Yesus, seperti cara mereka berpikir. Kalau kita hadapi masalah secara mendadak, ya, yang paling penting di sini sebenarnya diam dan percayakan kepada Tuhan Yesus persoalan itu. Amin.
Jangan keluarkan kalimat seakan-akan Yesus itu mau mati. Yesus itu tidak berkuasa. Dia menurunkan otoritas Allah. Nah, jadi bahaya ini emosi negatif. Ketika ketakutan mulai muncul, seperti tante saya, perawat di rumah sakit Noongan di Lamongan. Pada waktu kompor sedang menyala, dia langsung gugup. Dan tiba-tiba karena gugupnya dia langsung ambil kompor Alamo, kompor bukan kompor gas. Dulu 15 tahun lalu belum ada kompor gas. Kompor 18 subuh, 24 subuh. Dia ambil kompor yang mulai membesar nyalanya dengan tengkingan darah Yesus. Darah Tuhan, gugup dia. Ya. Sebelum melewati pintu 2 meter melewati pintu, lagi 2 meter, dia lempar kompornya karena sudah takut. Dia lempar. Tiba-tiba kompor itu dia tersangkut di kayu, di beton. Dia langsung babale itu kompor. Dalam keadaan menyala, tasiran akan minyak tanah, menyala dia baju semua, baju bagor, baju bakaret, ya. Dia itu mulai menyala, bajunya yang terbuat dari unsur karet itu, dan dia mulai cari air, tidak ada air. Dia keluar berguling-guling, tetapi sudah terlanjur terbakar, panas badannya. Dilarikan ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit yang lebih canggih. Tiba di rumah sakit 1 jam kemudian meninggal dunia. Cuma sepele sebenarnya. Takut, gugup hadapi masalah. Saya pernah hampir meledak juga kompor saya itu. Ketika memang beda, yang perempuan hadapi masalah dengan pria itu beda. Kalau saya waktu kompor menyala, saya lihat nyalanya api itu sudah ada di tempat minyak tanah. Memang minyak tanah waktu itu tinggal separuh. Jadi sumbunya itu mudah terbakar. Sudah mulai terbakar. Otak saya langsung jalan. Oh, bahaya. Mana karung? Saya cari karung. Sudah lebih besar jalannya. Saya cari karung. Saya celupkan dalam air. Lalu saya perlahan saja taruh. Karung basah. Asap. Mati. Gampang kan? Mematiin kompor kan gampang. Kenapa harus korban nyawa? Gugup, takut, emosi negatif. Hati-hati ketika engkau berhadapan dengan pergumulan yang akan dipancing. Anda akan segera dipancing, dan yang dipancing itu adalah emosi negatif. Satu sore jam minum kopi, istri saya bertanya, "Pak, mau makan kue apa ini?" Saya bilang, terserah saja, mau buat apa ya, saya makan saja. Oh ya, dia goreng pisang. Sementara goreng pisang, jemaat datang. Ngobrol lah dia dengan jemaat. Tiba-tiba saya ingatkan dia, Man, kok
goreng pisang kan? Oh, darah Yesus, iya. Dia pergi sudah kosong. Soal tuh yang setengah itu. Dia bawa ke saya kopi, cookies pisang, kue pisang. Di atas mulus, di bawah kosong hangus. Terus saya bilang, pisang goreng begini kan? Rupanya dia tersinggung. Dia bilang, goreng pisang goreng begini kan modelnya. Dia tersinggung. Dia bilang, ya, saya bisa goreng yang baik. Kalau mungkin kelapa taruh saya bisa. Tapi kalau pisang goreng ya beginilah saya. Mungkin ibu-ibu lain mungkin bagus gorengannya. Saya mungkin saya nggak sebagus ibu-ibu yang lain mungkin. Atau mungkin mantan kamu yang lebih jago goreng pisang. Oh, saya kaget. Saya bilang, ini cerita pisang apa cerita mantan? Saya ngomongin pisang, ngomong mantan. Saya suruh lupa itu mantan-mantan, kok masih ingat lagi. Saya langsung ingat, satu di Jayapura, satu di Jakarta, satu Makassar, satu di Manado. Saya langsung ingat mantan-mantan saya. Makanya ibu-ibu kalau marah pakai judul. Kalau cookies pisang angus, bahas tapi angus, bahas itu. Jangan bahas mantan, berbahaya. Dia sudah lupa dengan mantannya, kok masih ingat lagi. Dan dia mulai menerawang, aduh si Merlin itu, aduh. Siapa suruh kok masih ingat dia? Kalau marah pakai judul. Emosi negatif. Tadi ibu-ibu kan, ibu-ibu yang tertawa katakan amin. Bapak-bapak jangan senang dulu. Bapak-bapak juga kemudian ada. Ada juga bapak-bapak. Tahu nggak? Kasus bapak-bapak juga ada apa? Waktu dia mau ke kantor, dia cari-cari kaos kakinya. Papa pupus kaki mana? Hei, masa pupus kaki sama jaga-jaga kan? Jangan kasar lah kalau ngomong ibu-ibu. Kalau ngomong sama bapak yang lagi stres itu, oh ya pak, nanti saya carikan pak. Gampang lah, nanti saya cari kaos kakinya. Begitu dong, jangan bilang memangnya saya jadi penjaga kaos kaki. Dia lebih naik tensi di bapak. Sudah setengah 8, sudah mau jam 8. Kami absen jam 8. Bagaimana? Anak-anak, mana papa pupus kaki? Papa taruh di sini. Kalian geser kemana? Pak, kami tak lihat papa pupus kaki, tak tahu. Ini sudah mau terlambat. Gimana kalian ini? Kalau saya terlambat apa? Pimpinan pecat. Kalau sudah dipecat, kalian makan apa? Apa saya harus mencuri? Rampok toko? Kalau saya mencuri, ditangkap polisi. Dan akhirnya apa? Kalian mau masuk penjara? Urusan kos kaki sudah bahas penjara. Terlalu jauh. Jangan. Kalau urusan kos kaki, biarlah urusan kos kaki. Amin. Ini yang saya kasih contoh, emosi negatif itu aja bisa melebar. Murid-murid, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa.
Mereka mulai menurunkan kewibawaan Tuhan dalam pribadi Yesus. Seakan-akan Yesus mati. Ini bahayanya. Tapi apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Perhatikan. Dia menolong, tapi dia menolong, dia membela, tapi dia itu mengejek, dia itu menghantam model murid-murid ini. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 9. Bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Baca sama-sama, 2-3. Dia membangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Memang Tuhan tolong, tapi tidak sampai di situ. Tujuan saya membahas firman Tuhan malam hari ini bukan ke pertolongan Tuhan, tetapi ke bagaimana iman Anda menghadapi masalah. Lain cerita, ini topik lain. Kalau bagaimana mengalami pertolongan Tuhan, ya. Tapi yang saya sorot di sini adalah bagaimana respon Tuhan Yesus. Yesus tolong, tetapi dia mau didik ini murid-murid. Yesus bukanlah Tuhan yang hanya memberikan mujizat, hanya memberikan bantuan, hanya menolong, tetapi tidak mendidik murid-murid dalam hal beriman. Enggak. Dia tolong, tapi dia didik juga murid-murid dalam hal beriman. Ayat 40, klik ayat 40. Baca, 2, 3. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jemaat, ini yang jadi persoalan di hadapan Tuhan Yesus. Ya, kita mengiringi Tuhan bertahun-tahun. Murid-murid mengiring Yesus begitu lama. Mereka lihat Yesus sembuhkan orang sakit. Mereka lihat Tuhan Yesus tolong orang. Tapi membuat Yesus itu heran yang luar biasa. Sampai Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaan yang mengandung kekesalan. Ya, mengapa kamu tidak beriman? Mengapa kamu sudah lama ikut Tuhan, tetapi kamu tidak? Kamu masih tetap takut dan khawatir. Yesus tidak memuji murid-murid. Yesus tidak pernah memuji iman mereka. Justru Yesus mengecam iman yang khawatir dan takut. Sudah berapa lama kita iring Tuhan, saudara-saudara? Sudah berapa lama dari gereja Pentakosta di Indonesia? Sebesar apa imanmu ketika hadapi masalah? Ya? Jangan sampai datang hardikan dari Yesus. Jangan sampai dia kecam iman kita. Gara-gara apa? Sudah lama kita iring Tuhan, tetapi iman kita mudah takut menghadapi masalah. Kita mudah khawatir menghadapi masalah. Perhatikan ayat 41. Ya, ini lebih sial lagi, murid-muridnya seperti ini. Bagaimana Yesus tak marah? Bagaimana Yesus tidak jengkel dengan iman seperti ini? Baca ulang sama-sama, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Waduh, masih mau tanya, siapa sebenarnya orang ini? Mari dikatakan lagi, siapa gerangan orang ini? Apakah kamu tidak tahu? Ini murid-murid tuh. Apakah murid-murid tidak tahu bahwa itu Tuhan? Saya mau tanya, apakah murid-murid sadar itu Tuhan Yesus atau tidak? Murid-murid tahu itu Tuhan Yesus atau mereka tidak tahu? Murid-murid tahu siapa yang memanggil mereka, siapa yang mengajak mereka. Murid-murid tahu dia Yesus, anak Allah yang hidup. Tapi dalam pergumulan yang sangat menakutkan, mereka berkata, siapa orang ini?
melecehkan Tuhan, mendegradasi, menurunkan wibawa ilahi, meremehkan Tuhan. Siapa sebenarnya gerangan orang ini? Kamu tahu dia Tuhan, kenapa kamu berkata siapa orang ini? Sangat tidak sopan murid-murid ini. Tuhan kok dibilang orang. Memang begitulah kalau kita hadapi masalah. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang percaya sebenarnya, orang-orang Pentakosta, ketika berhadapan dengan pergumulan hidupnya, pergumulan ekonomi, pergumulan masa depan keluarga, anak-anaknya, dia dikelilingi oleh rasa khawatir dan takut. Dan ketika dia mulai takut, hati-hati, ketika engkau mulai takut, ketika engkau mulai lemah, kelemahanmu akan menjadi kekuatan lawan kita si iblis. Anda khawatir, Anda takut, iblis yang menjadi lebih kuat, iblis yang lebih senang. Dia tertawa, Yesus sedih. Apakah Anda pikir ketika Anda mulai khawatir dan takut dan itu membahagiakan Tuhan Yesus? Tidak. Yesus tersinggung, Yesus sedih. Kenapa orang ini sudah lama mengikuti aku tetapi masih dicengkeram oleh ketakutan dan kekhawatiran mengenai masa depan anak-anak? Tidak usah takut, tidak usah khawatir, serahkan saja kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Dia tidak pernah kasih biar kita. Amin. Mami gembala jangan pernah biarkan domba-domba. Layani dengan sungguh-sungguh. Makanya mami mau berangkat hari Selasa karena undangan khusus majelis pusat gereja kita. Nah, gembala Bertie Calvin harus datang di tempat ini. Jemaat punya rohani tetap terjaga. Amin. Dia bukan gembala apa-apa. Dia bukan gembala itu puluhan tahun di Sorong. Dia tahu bagaimana menggembalakan jemaat di Sorong. Amin. Jadi ketika mau pergi keluar karena tugas gereja, jemaat harus bersyukur kalian punya gembala ini dalam tugas-tugas gereja dipercayakan oleh majelis pusat tingkat nasional. Ya. Gembala-gembala lain itu mau tapi tidak diberi jabatan, tidak dipanggil. Banyak di Manado itu banyak gembala yang mau tapi tidak dipanggil oleh majelis pusat. Tapi karena beliau bijak menggembalakan, haruslah gembala junior yang datang ya untuk memperhatikan jemaat. Ya. Yesus dia memperhatikan kita. Amin. Keadaan hatimu yang mungkin dikecewakan diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Yesus yang engkau cari, Yesus yang engkau sembah, dia tidak akan mengecewakan engkau. Sekalipun manusia sangat mengecewakan. Makanya belajar berpegang kepada Yesus, bukan kepada manusia. Manusia termasuk gembala pun pemimpin rohani. Di waktu-waktu akan datang dia bisa mengecewakan kita. Haleluya. Ya kan? Manusia. Ada gembala yang penting dia pikir dirinya sendiri. Jemaat mau jadi bagaimana model, tak mau tahu dia. Ya. Memang kalau kita mau bersandar kepada manusia, manusia punya batas. Tapi belajarlah bersandar kepada Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau dikecewakan oleh manusia,
Tapi Yesus tidak pernah mengecewakan engkau. Amin. Makanya saya kalau pimpin KKR, kalau gembala-gembala hadir, saya berkata ke apalagi kali kota, gembala kota. Itu kan kalau gembala kota, jemaatnya kan itu tidak seperti di desa. Di satu desa itu terus. Ya. Tapi kalau kota yang jarak 8 km saja bisa datang ibadah. Misalnya di tempat ini, bisa. Ya. Makanya saya katakan kepada gembala-gembala di kota, urus baik-baik, ya, jemaat Tuhan yang ada. Jangan sampai membiarkan jemaat itu tersakiti. Domba-domba itu jangan sampai tersakiti. Tapi apakah saya mau gurui seorang hamba Tuhan yang sudah berpengalaman? Maaf, kelihatannya saya menggurui dari mimbar. Tetapi kalaupun kita kecewa dengan manusia, kita berbahagia, kita punya Tuhan yang tidak mengecewakan. Tepuk tangan untuk kita. Manusia bisa mengecewakan, gembala sendiri bisa mengecewakan kita. Tapi pada Yesus tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Makanya sudah enak ini Yesus, ya, enak. Ya, tapi lihat, ini kurang ajar nih murid-murid. Sudah lama beserta dengan Yesus, dia masih mau tanya, mereka masih mau tanya, siapakah gerangan orang ini? Apakah mereka tidak kenal Yesus? Kenal. Tapi ketakutan dan kekhawatiran sudah membutakan mata mereka, sehingga mereka tidak lagi memandang Yesus. Tidak ada lagi kemampuan untuk melihat otoritas Allah. Saya percaya yang hadir malam hari ini, pergumulan apapun yang Anda alami, pergumulan ekonomi, pergumulan anak-anakmu, pergumulan keluarga, ingat engkau punya Yesus yang siap menolong. Amin. Puji Tuhan. Jangan seperti murid-murid. Ya? Nah, terus ayat 40 bilang, ayat berapa? Oh, sudah sama. Sudah terakhir tadi ya. Ya. Ini bagian pertama. Respon yang keliru. Betul Tuhan tolong, tapi Tuhan kecam iman seperti ini. Cuma persoalan tidak percaya, Tuhan kecam. Amin, saudara. Jangan khawatir, jangan takut karena itu meremehkan kuasa Tuhan. Apapun yang akan menjadi pergumulanmu di hari-hari akan datang, jangan pernah meragukan Tuhan. Amin. Bagaimana cerita itu lagu? Jangan pernah ku ragukan. Apa tuh itu? Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa apa? Suram. Awan gelap pun menghadap. Ada awan gelap di depan. Hadapi badai yang luar biasa. Lewati gelombang. Tak pernah kau tinggalkan diriku. Tepuk tangan untuk lagu ini. Haleluya. Tidak pernah Tuhan membiarkan. Tuhan ada 1001 macam cara menghantar engkau di dalam menghadapi gelombang. Amin. Respon yang keliru sudah ditunjukkan oleh murid-murid. Hati-hati ya. Ketika engkau takut, Yesus tersinggung dan iblis tertawa. Haleluya.
Mujizat itu nyata. Banyak doa kalau kita ada masalah. Keluarga, istri, jangan salahkan suamimu ketika suami memang salah. Jangan belajar salahkan suami. Ya, bawa dalam doa. Kalau suamimu brengsek, kalau suamimu tak baik, bawa dalam doa. Contohi tante saya di Lamongan. Wah, luar biasa, Pentekostasi. Ketika suaminya mulai macam-macam, mulai ada wanita lain, dihadapi dengan tenang. Dia masuk kamar, dia berdoa. Saya tahu dari mana? Anaknya telepon saya. Halo, Pak Gem, tolong Pak Gem, doakan siapa? Kenapa? Papa sakit apa? Kenapa Papa sakit apa? Kamu nangis, kenapa Papa sakit apa kan? Kenapa Papa? Tadi saya sementara makan, saya dengar Papa telepon entah dengan siapa. Terus Papa pakai bahasa yang nggak tahu untuk siapa itu. Oh, Mama di mana? Mama di Manado. Oh, itu Papa telepon Mama. Enggak, Pak Gem. Loh, kok enggak? Kamu tahu dari mana? Itu bukan telepon untuk Mama. Biasanya Papa kalau telepon Mama, kalau mau tanya makan, Papa bilang, "So makan anak? Dari mana kan? So makan anak? Makan ke sana kan? Jangan sakit kok kita disiksa." Kalau bapak-bapak teleponnya seperti itu artinya telepon ke istri. Amin, bapak-bapak. Mama, kau di mana kan? Sudah jam begini mau pulang, kamu sudah makan kan? Makan sana, nanti mama sakit, saya lagi pusing. Nah, itu berarti telepon istri. Jadi saya tanya ke anaknya, jadi kalau dia bilang, Papa telepon kayak apa? Dia bilang, Papa telepon begini kan. Halo, ada di mana? So Mama? Mama, biasa kan cuma nunggu. Mama. Anak tahu, ini bukan untuk mamanya. So Mama, anak langsung tarik, bukan untuk papaku ini. Ini lain. Tante saya dengar. Tante ambil tindakan. Masuk dalam kamar. Tutup pintu. Dan dia berdoa. Tuhan, tegur suami saya. Ubahkan dia. Amin. Doa singkat, doa 5 detik. Ibu-ibu, doa 5 detik. Dia tidak doa, Tuhan, mungkin saya sudah, memang waktu saya pacaran sama dia, badan saya kurus seperti botol Coca-Cola. Tapi setelah saya menikah, memang saya sudah jadi seperti Apogelon. Tuhan, gimana saya harus bersikap? Tuhan, bagaimana saya? Bukan begitu doanya. Ya, doa cukup 5 detik seperti tanteku ini. Tuhan, kerjakan sesuatu untuk suamiku. Ubahkan dia. Amin. Doa 5 detik. 5 detik. 2 hari kemudian, paman saya itu sering kali bawa mobil truk, angkat pasir pagi-pagi. Dia mau panasin mobil, mau berangkat kerja. Dia usir anak-anak yang bermain di belakang. Anak-anak keluar. Keluar, mundur. Kalian keluar. Dia start. Sini.
Datang anak, dia berdemo di belakang mobil dengan sepeda, jatuh. Tiba-tiba mama dari anak itu berteriak, "Ya! Kenapa? Kok teriak-teriak begitu? Kenapa? Kotor beliau." Paman saya tuh, dia lihat di belakang, aduh, anak buka pala itu sudah rata tanah, otak terceceran di tanah. Doa 5 detik. Bapak-bapak kalau dengar firman santai saja, bapak tegang sekali. Kok tegang sekali. Santai saja bapak-bapak, dengan ilustrasi santai saja. Kalau kita tidak buat apa-apa, ada apa gerangan dengan kau? Doa 5 detik. Mujarab. Doa yang mujarab. Akhirnya rumah terjual, masuk penjara. Berapa tahun? Rumah dijual. Akhirnya, tapi puji Tuhan, bapaknya bertobat dan tidak ulangi lagi. Sekarang mereka mulai diberkati lagi, tapi harus jalani kesusahan 15 tahun. Jadi bapak-bapak kalau istri mau ngomel, "Kami mana jam berapa? Sotuan ke saya." Oh puji Tuhan, masih marah-marah. Tapi kalau dia sudah masuk kamar dengan menyenangkan air mata dan dia diam, hati kau. Oh jaga bebek cukup ini. Lalu dia dengan menyenangkan air mata dia sudah masuk dalam kamar, hati-hati kau. Hati-hati dengan doa 5 detik. Makanya jangan sakiti wanita. Amin. Senangnya ibu-ibu malam ini. Kok lu terasa sudah kau. Sudah bagus kau datang lagi. Haleluya. Belajar masuk ke dalam kamar dan berdoa. Amin. Tidak mempersalahkan Tuhan, bahkan tidak meremehkan Tuhan. Karena Tuhan akan mendengar seruan orang yang tertindas. Amin. Tepuk tangan dulu untuk firman Allah. Haleluya. Respon pertama murid-murid contohnya negatif, nggak bagus. Tapi ada respon yang baik. Abraham, ketika imannya diuji, kita sudah tahu bersama. Tuhan berkata, "Abraham, ya Tuhan, ambil kukuan itu, kubah itu sana potong, persembahkan di hadapanku." Ambil Ishak katanya. Tahu Ishak? Anak Abraham. Lahir di masa Abraham 100 tahun, Sarah 92 tahun. Sudah tua renta. Tuhan penuhi janji kepada Abraham. Anak satu-satunya anak perjanjian Ishak. Sudah mulai dewasa. Ditunggu dengan waktu bertahun-tahun sampai mereka jadi tua. Setelah lahir dan menjadi besar, Tuhan minta, "Abraham, sudah, kau bangun besok pagi, kau serahkan dia ke saya, serahkan ke Tuhan. Ambil anak." Bapak-bapak kira-kira gimana? Punya anak cuma satu, dan Tuhan minta, apakah kau akan kasih? Pasti kita tahu menawar. Tuhan, jangan main-main Tuhan. Saya tunggu lama anak ini lahir, dia kau minta sekarang ambil, korbankan. Apakah Tuhan sudah gila? Ya kan? Ishak, Tuhan janji beri anak perjanjian Ishak. Sudah remaja, kok mau diminta dikorbankan? Kau pikir sedikit lah kata Tuhan. Kau jangan salah-salah buang mulut begitu, jangan buang bicara begitu.
Apakah demikian Abraham? Abraham tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, Abraham, ambil anakmu yang kau kasihi itu, yang satu-satunya itu, persembahkan dia untukku. Abraham tidak tawar-menawar. Abraham diam saja. Besok pagi dia bangun. Besok pagi-pagi Abraham mulai mengatur semua peralatan untuk dibawa ke gunung. Dia panggil Ishak dan 2 bujangnya. Ishak naik ke gunung. 2 pembantu, ayo kita naik ke gunung. Sampai di tengah perjalanan, Abraham berkata kepada 2 bujangnya, kamu 2 itu tunggu di sini. Saya dengan Ishak akan pergi sembahyang, dan setelah itu kami akan kembali kepada kalian. Tunggu di sini. Tuhan minta dikorbankan. Namanya Tuhan minta dikorbankan, sudah pasti ditikam, ditusuk, keluarkan darah, dan dibakar di atas mesbah. Tapi heran, Abraham berkata, kalian berdua tinggal di sini, sebab kami, aku dan anakku akan pergi sembahyang. Setelah kami bersembahyang, kami akan datang kembali kepadamu. Kok bisa kata-kata begitu? Tuhan sudah minta diserahkan. Kok kata-kata Abraham seperti itu? Kita baca saja ya, jangan kamu pikir wah ini karang-karang pendeta. Kejadian 22. Saya tidak karang-karang. Ini betul. Kejadian 22. Mari kita cari. Kejadian 22. Kita baca ayatnya yang kelima. Ayo. Kejadian 22 ayat 5. Mari baca sama-sama. 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggal kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Abraham tidak berkata, sesudah kami sembahyang, saya akan kembali kepada kalian. Dia bilang, kami jawab, dia dengan Ishak. Wih, kok imannya luar biasa seperti ini. Luar biasa. Siap bunuh anaknya. Kok bisa? Kok bisa? Memang dia mau bunuh anaknya ini. Dia siap bunuh anaknya. Saya pikir kok bisa dia berkata kami akan kembali kepada. Mari kita baca terus. Setelah tiba di atas, kita baca ayatnya yang ke-7. Baca sama-sama ayat 7. 2, 3. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, saudara Abraham, ya anakku. Bertanyalah Ishak, di sini sudah ada kayu api dan kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak mulai tanya, loh, kok nggak ada korbannya, nggak ada dombanya? Di sini sudah ada batu, sudah disusun, sudah ada kayu, ya, sudah ada api dan kayu. Tapi manakah anak domba? Baca ayat 8. Baca sama-sama. 2, 3. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wow. Abraham berkata, Ishak, Jehovah Jireh, Allah menyediakan apa? Anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Wow. Kok dia tahu? Apakah jadi seperti itu? Bukan main iman ini. Saya namakan iman ini second world vision. Second world vision. Penglihatan ke dinding kedua. Iya, second world vision.
Penglihatan ke dinding kedua. Contoh, saya mau tanya kepada jemaat, apakah kalian percaya di balik tembok ini, di belakang tembok ini ada pastori? Percaya? Apakah kalian percaya? Di belakang tembok ini ada apa? Pastori. Saya mau tanya, apakah Anda bisa lihat pastori itu sekarang? Apakah Anda bisa lihat? Tidak. Terhalang oleh apa? Dinding, terhalang oleh tembok. Tapi Anda yakin di balik tembok ini ada pastori. Itu yang saya namakan second wall vision. Visi dinding kedua. Dinding pertama ini ada yang menghambat penglihatanmu. Tapi visi dinding kedua, Anda mampu percaya di balik dinding ini ada pastori. Begitu juga dengan Abraham. Dia percaya. Ya, dia percaya Allah sanggup membangkitkan orang sekalipun sudah mati. Dia percaya itu. Itu ada di Ibrani atau di Roma, ada itu. Dia percaya Allah sanggup. Ya. Coba ayat ke-9 apa? Coba klik ayat 9. 2-3. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mesbah itu di atas kayu api. Anaknya diikat. Kok heran, Ishak mau aja. Sementara diikat, Ishak punya berpikir begini. Tadi Papa bilang ada domba yang akan dikorbankan. Kenapa saya sedang diikat? Jangan-jangan Ishak pun turut beriman seperti papanya. Penting di sini, kalau papa beriman, usahakan anak-anak kita juga beriman. Amin. Saya tak bayangkan kalau Ishak itu orang Manado, udah lari dia tendang mungkin papanya. Pak, apa ini Pak? Lari dia. Tapi Ishak itu mau aja diikat. Jangan-jangan iman papanya tertransfer ke Ishak. Iman papa turun ke anak. Seharusnya seperti itu kan? Jangan orang tuanya beriman, orang tuanya suka bantu pekerjaan Tuhan, datang ke anak, tak lain. Saya percaya jemaat yang hadir malam hari ini, kalau engkau beriman, pasti anak-anakmu juga beriman. Amin. Tepuk tangan untuk firman Allah. Minta kepada Tuhan, doakan anak-anak kita supaya seperti Ishak, dia tak meronta, dia tak melepaskan diri dari ikatan, dia rela diikat karena dia percaya juga dengan perkataan papanya, karena papanya juga percaya dengan Tuhan Allah. Wih, luar biasa itu. Papanya percaya Tuhan, anaknya juga percaya Tuhan. Makanya Daud sebelum dia meninggal, dalam Tawarikh pasal 28, Daud bilang begini kepada Salomo, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Apabila engkau mencari dia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia akan membuat engkau untuk selama-lamanya. Pesan terakhir Daud kepada Salomo, dan engkau Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Jemaat, kita mungkin tidak ada peninggalan warisan materi, uang, tanah, kebun untuk anak-anak. Tapi jangan lupa wariskan iman. Amin. Wariskan pengenalan Anda kepada Tuhan. Makanya kalau orang tua tak beriman, menjadi apa anaknya? Orang tua saja tak beriman, anaknya jadi apa? Haleluya. Mari kita baca ayat 10.
2, 3. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dia cabut pisau. Dia cabut pisau. Abraham tak main-main dengan perintah Tuhan. Dia taat, cabut pisau. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham! Sahutnya, ya Tuhan. 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau baca kuat engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tidak segan-segan berkorban. Kalau berkorban jangan segan-segan. Amin. Kalau memberi jangan segan-segan. Contoh Abraham dapat pujian dari Tuhan. Abraham jangan tahu akan anak itu. Yang penting saya sudah tahu kau punya iman sabar seperti apa. Kau tidak segan-segan berkorban untuk aku. 13. Baca Tuhan. 2, 3. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Benar ada domba? Benar ada domba? Haleluya. Ayat berapa kali Abraham berkata, Tuhan sediakan domba. Luar biasa iman itu. Belum terjadi, dia sudah profetik, dia sudah membuatkan, dia sudah keluarkan kata-kata. Makanya Abraham disebut bapa segala orang beriman. Second world vision, visi dinding kedua. Engkau tidak bisa melihat, tetapi engkau percaya itu ada. Amin. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Jadilah seperti Abraham, bukan seperti murid-murid 12 murid Yesus itu. Akhir zaman ini jemaat dituntut untuk apa? Peningkatan iman. Jadilah gereja yang dimana Anda itu akan dibentuk dalam beriman. Haleluya. So ini kan KKR, ya sudah tahu dari mana-mana kan? Haleluya. Jangan main-main dengan iman. Makanya saya di mana saya khotbah, saya pesan kepada gembala-gembala, jangan sampai Anda itu sudah tidak menumbuhkan iman jemaat. Haleluya. Glory, haleluya. Anda punya iman seperti siapa? Respon Anda ketika berhadapan dengan masalah seperti apa? Murid-murid atau orang? Tidak kedengaran suaranya. Seperti siapa imanmu saat ini? Murid-murid atau apa? Sulit sekali suaranya keras. Karena mungkin dipikir-pikir, saya di tengah-tengah. Jangan di tengah-tengah. Jangan meragukan Tuhan. Ya, haleluya. Imani dia. Apa yang engkau perkatakan itu bisa jadi dalam hidupmu. Apa yang engkau keluarkan dalam mulutmu itu akan engkau alami. Mulailah beriman kepada Tuhan. Percayalah sungguh kepadanya. Jangan percaya orang, percaya saja sama Tuhan. Saya dalam membangun gereja, saya sudah tidak percaya dengan janji-janji orang. Saya mulai beriman sendiri. Habis saya bangun gereja, saya undang pembicara yang orang kaya. Dia bilang, saya akan bantu gereja ini sampai selesai. Cuma tepuk tangan. Haleluya. Sudah bongkar pastornya, sudah mulai bangun gerejanya, tiang-tiangnya. Saya bertanya-tanya. Katanya dia mau bangun dari pertama sampai selesai. Sudah 1-2 bulan tidak muncul uangnya.
Dia posting, dia status di Facebook, saya like. Tandanya apa? Sein halus. Jangan lupa ada bilang like, nggak puas saya komen, luar biasa bro, apa kabar? Dia nggak jawab. Saya bilang mati ya. Dari 2016 sampai sekarang nol masalah. Saya juga undang satu pengusaha lagi. Siapa tahu dia menyumbang. Dia khotbah. Biar dia khotbah naik pohon durian, turun pohon mangga, tidak masalah. Yang penting dia berkata di mimbar, saya bantu ini semen 50 sak. Saya tunggu 2-3 bulan, tidak muncul semennya. Saya ketemu juga dengan seseorang manusia, teman saya. Seorang manusia yang diberkati bawa Pajero Sport. Dan dia berkata, dia lihat bangunan saya, tiang-tiang yang tinggi. Pak Pendeta, saya bantu 100 saksnya. Ya kita ke toko di desa itu, toko bangunan. Mari. Ngapain sih bantu? Hampir ke toko. Cik, 100 saksmen untuk GPD Raja Wali Kenoran. Pak Pendeta perlu kapan? Januari. Oke, Januari kita akan ambil. Cik, oke. Yes. Mulailah minggu 2 Januari Bang mau bangun, lanjutkan pembangunan. Saya telepon. Teleponnya nomor 7 tidak aktif. 1 jam kemudian, nomor yang nomor 7 tidak terdaftar lagi. Saya pikir, oh dia kan sudah janji di bangunan. Pergilah saya di toko bangunan. Pak Gigi, apa kabar Cik? Oh baik, kemana? Kenapa? Semua bangun. Tuh 100 saksmen tuh hari lah. Tuh seorang anak manusia. Ada orang kaya aja bilang. Yang janji itu loh kemarin. Aduh, bagaimana? Ternyata masuk uang. Belum masuk uangnya. Hah? Belum masuk uang. Atau boleh nanti belakangan uangnya dikasih dulu lah semennya. Kita sudah janji. Oh tidak bisa seperti itu bagaimana? Oh begitu. Ada melomit tapi seperti saya itu mau patah tulang, semangat yang patah. Mulai dari itu saya sudah tidak percaya dengan janji manusia. Saya cuma percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi jangan percaya manusia. Percaya saja. Percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja. Percaya saja ke dia. Amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Janjinya seperti janji matahari, tidak pernah terlambat. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Amin. Janji matahari itu mau ada awan tetap dia timbul, meskipun tak kelihatan tetap dia sudah timbul. Amin. Janjinya nyata, bisa dipegang karena dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tepuk tangan untuk firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Jehovah Jireh. Dan betul terjadi ada anak domba yang akan disembelih pengganti anaknya Ishak. Tepuk tangan untuk firman Tuhan.
Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi beriman seperti Abraham, tepuk tangan. Jadi beriman seperti Abraham, jangan seperti murid-murid, jangan pandur, jangan pandur. Apakah engkau ada dalam pergumulan hari-hari? Manusia tidak bisa mengerti perasaan. Dan banyak perkara yang tak dapat mengerti. Allah mengerti. Haleluya. Semua ambil sikap menyembah Tuhan. 1 menit saja. Saya tak minta setengah jam. Lama. Saya tak minta 15 menit. Lama. 2 menit. Sebelum kau pulang tinggalkan tempat ini. Mari sembahyang. Banyak perkara yang aku mengerti, mana harus terjadi. Dia kehidupan ini sungguh berkah. Sekalian yang mesti ada hati. Sementara engkau menyanyi sekalian, angkat tanganmu. Terjadi, dia tahu masalahmu.
paham, yang percaya dengan firman. Minggu ini akan ada yang akan alami mujizat. Minggu ini akan ada yang alami pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Allah kasih. Yesus kasih. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama. Setelah kami dengan firman, setelah kami dikuatkan oleh firman, sebentar kami memberikan korban persembahan. Berkati mata pencaharian dari semua jemaat. Kami terima firman-Mu lagi, dan kami sudah mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Kita mulai